Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mapel Bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar tentang materi teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran teks prosedur kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menentukan jenis teks prosedur, membuat, melakukan, menggunakan, memainkan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, kalian nanti dapat menentukan kaidah kebahasaan dan struktur teks prosedur. Yang ketiga, kalian dapat menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu nanti kalian dapat menyajikan teks prosedur yang ditulis dalam bentuk infografik atau video. Sebelum membahas lebih jauh tentang teks prosedur, langkah lebih baiknya kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Jadi di situ nanti di teks prosedur isinya adalah tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya tentang jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada 4 jenis. Yang pertama, teks prosedur tentang membuat sesuatu. Misalnya, membuat bros dari kain perca atau membuat minuman boba. Kemudian jenis yang kedua yaitu tentang melakukan suatu pekerjaan. Contohnya yaitu cara pembuatan SIM atau cara pengurusan KTP. Jenis yang ketiga yaitu tentang menggunakan alat. Contohnya yaitu tentang cara menggunakan magicom atau tentang cara menyalakan laptop. Untuk jenis yang keempat yaitu tentang memainkan alat. Contohnya yaitu cara memainkan piano dan juga cara memainkan gitar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang struktur teks prosedur. Pada dasarnya struktur teks prosedur ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi tentang pernyataan tujuan atau menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Bagian yang kedua yaitu tentang bahan dan alat. Bagian alat dan bahan berisi alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan teks prosedur. Alat dan bahan ini disampaikan pada teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Sehingga untuk teks prosedur yang memainkan alat, menggunakan alat, dan melakukan sesuatu itu tidak ada alat dan bahannya. Nah, kemudian bagian yang paling penting dalam suatu teks prosedur adalah bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisi tentang urutan tahapan yang harus dilakukan. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini ditulis dalam bentuk kesimpulan yang merujuk pada hal-hal pokok yang telah disebutkan dalam pendahuluan dan kalimat yang berisi motivasi kepada pembaca untuk melakukan teks prosedur yang telah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya tentang struktur dalam sebuah teks prosedur, perhatikan contoh berikut ini. Pembahasan selanjutnya adalah tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terkandung dalam sebuah teks prosedur ada banyak hal ya. Nah, yang pertama, ini yang paling penting dan yang paling menonjol dalam sebuah teks prosedur adalah adanya kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditulis dalam teks prosedur. Nah, contohnya adalah cucilah tangan menggunakan sabun. Cucilah itu adalah kata yang bermakna memerintah. Kemudian yang kedua adalah adanya kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang digunakan pada teks prosedur yang ditandai dengan penggunaan kata atau frase hubung sebaiknya, jangan, jika tidak, dan kecuali jika. Nah, contohnya pada kalimat berikut,
sebaiknya Anda segera mencuci tangan. Nah, penggunaan kata sebaiknya itu adalah menunjukkan saran. Yang berikutnya adalah kata keterangan. Kata keterangan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah keterangan cara, yang kedua keterangan alat, dan yang ketiga adalah keterangan tujuan. Contoh kata keterangan cara adalah dengan hati-hati, secara bergantian, dan lain sebagainya. Kemudian contoh untuk keterangan alat adalah dengan kertas, menggunakan kain, dan lain sebagainya. Keterangan tujuan contohnya agar bersih. Nah, kalian bisa mencari contoh keterangan yang lain dengan berselancar di dunia maya ya. Yang selanjutnya adalah tentang kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang ditujukan kepada seseorang untuk menyampaikan larangan atas sebuah perbuatan. Contohnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Penanda jangan itu adalah untuk menyampaikan larangan. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah adanya konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan dalam teks prosedur. Contohnya, kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini, dan lain sebagainya. Contohnya adalah pada kalimat berikut. Kemudian, gosok bagian dalam sisi tangan. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu bilangan utama, contohnya 1, 4, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bilangan urutan, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan tak tentu. Tak tentu ini merupakan bilangan atau jumlah juga, tetapi tidak tentu jumlahnya berapa. Sehingga contohnya adalah banyak, sedikit, secukupnya, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang diawali dengan predikat, kemudian baru diikuti subjek. Seperti yang kita tahu bahwa struktur kalimat yang benar adalah biasanya diawali dengan subjek baru predikat. Tetapi di kalimat inversi ini diawali dengan predikat dulu baru subjek. Contohnya adalah bilas tangan hingga bersih dengan air mengalir. Bilas di situ adalah predikat, tangan adalah subjek. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu penggunaan kata kerja aktif dan pasif. Kata kerja aktif biasanya diawali dengan awalan me atau ber. Contohnya mengerjakan, berjalan, menulis, dan sebagainya. Kemudian untuk kata kerja pasif biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya dikerjakan, ditulis, tertambat, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami tentang materi dari struktur, kemudian kaidah kebahasaan dari teks prosedur, kini kita belajar tentang menulis teks prosedur. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Ikuti petunjuk berikut. Untuk menulis teks prosedur, kamu bisa menentukan jenis teks prosedurnya terlebih dahulu, misalnya tentang membuat sesuatu. Kemudian yang kedua, kalian harus menentukan topik dan tujuan dari teks prosedur yang akan kalian kembangkan. Misalnya untuk membuat hand sanitizer secara alami mandiri di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, setelah menentukan topik, kalian harus mengumpulkan informasi. Kalian bisa mencari dari sumber di media cetak ataupun media elektronik, misalnya internet. Selanjutnya kalian buat kerangka dari informasi yang sudah kalian buat tadi. Nah, kemudian yang kelima, susunlah bagian-bagian teks prosedur mulai dari pendahuluan, bahan dan alat, langkah-langkah hingga penutup. Nah, setelah disusun, koreksi dan revisi jika ada tulisan yang salah atau kurang tepat, misalnya bagian ejaan ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk memberi judul yang menarik, misalnya cara membuat hand sanitizer alami di rumah. Setelah itu, tulis ulang teks prosedur yang telah kalian tulis tadi secara utuh sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Setelah selesai menulis teks prosedur, kalian bisa menyajikan teks prosedur tersebut dalam bentuk infografik ataupun video.
Nah, infografik itu apa? Infografik adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik atau bisa juga dalam bentuk gambar. Sehingga teks prosedur yang kalian tulis secara tertulis di kertas tadi bisa kalian susun dalam bentuk gambar. Seperti contoh di samping ya. Atau misalnya bisa juga kalian susun dalam bentuk video seperti contoh pada alamat link yang sudah ada di layar. Silakan diperhatikan dan bisa kalian coba untuk membuatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester 2 kali ini dalam materi teks prosedur. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.